Kriptologi atau cryptology berasal dari bahasa Yunani kriptos logos yang berarti kata atau angka yang tersembunyi. Jadi, kriptologi adalah ilmu yang mempelajari kata atau angka yang tersembunyi. Dalam ilmu ini dikenal istilah encrypt yang berarti enkripsi, yaitu menyandingkan kata atau angka sehingga kata atau angka tersebut menjadi tidak terbaca atau tidak diketahui arti sebenarnya. Dengan kata lain menjadi tersembunyi yang disebut sebagai kripto. Untuk mengembalikan ke kata atau angka asalnya dilakukan decrypt dengan menggunakan cipher atau pengurai kode tertentu. Setelah 14 abad terpendam, akhir-akhir ini baru diketahui bahwa Al-Quran penyusunannya terstruktur secara matematis. Bahkan angka-angkanya pun menggunakan angka yang oleh para matematikawan dunia dianggap sebagai angka istimewa dan misterius, yaitu bilangan prima. Penempatan posisi surat dan posisi ayat dalam Al-Quran tidak dilakukan sembarangan. Penempatannya memenuhi kaidah-kaidah matematis dan iptek. Apabila kita mengetahui sebagian saja struktur Al-Quran, maka keyakinan kita akan bertambah bahwa Al-Quran benar-benar bukan buatan manusia, tetapi mahakarya Sang Maha Pencipta. Sedikitnya terdapat 5 pengurai kode atau cipher dalam Al-Quran, salah satunya adalah bilangan prima, khususnya angka 19. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video terdahulu yang berjudul Kripto Basmalah Angka Ajaib 3. Dalam Al-Quran terdapat ratusan bahkan ribuan kripto, baik berupa angka atau kata yang tersembunyi. Kripto tersebut salah satunya digunakan untuk menjaga keaslian atau keautentikan kitab mulia Al-Quran. Misalnya dalam ayat atau kalimat basmalah terdapat 18 kripto berupa angka. Bila keseluruhan kripto tersebut habis dibagi dengan 19, maka ayat tersebut otentik. Bila salah satu saja kriptonya tidak habis dibagi dengan 19, maka ayat tersebut adalah palsu. Berikut ini akan ditunjukkan salah satu contoh bagaimana kripto basmalah digunakan untuk memeriksa kebenaran atau keautentikan ayat tersebut. Kripto pertama basmalah terdiri atas 6 digit, yaitu 419786, merupakan gabungan dari jumlah kata, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah. Misalnya, ayat atau tulisan basmalah berikut akan diperiksa dengan kripto di atas. Jumlah katanya adalah 4. Untuk menghitung jumlah huruf, terlebih dahulu diuraikan menjadi huruf berdiri sendiri seperti berikut. Kemudian jumlah hurufnya dihitung, hasilnya adalah 19. Dan sebelum menghitung jumlah al-jum'ah atau nilai gematrikanya, terlebih dahulu akan diuraikan sedikit gambaran agar dapat memahami al-jum'ah atau nilai gematrika suatu huruf. Pada zaman dahulu, bangsa Romawi tidak mempunyai angka untuk merepresentasikan suatu jumlah atau satuan tertentu. Mereka mengambil huruf Latin untuk menyatakan angka. Misalnya huruf I, nilai gematrikanya adalah 1. V, nilai al-jum'ahnya adalah 5. X adalah 10. L adalah 50. C adalah 100. D adalah 500. Dan M adalah 1000. Dan bila angkanya lebih dari 5000, digunakan garis di atas hurufnya sebagai kelipatan dari 1000. Meskipun angka Romawi sampai saat ini masih digunakan, tetapi tidak semua orang dapat menuliskannya untuk angka ribuan ke atas. Misalnya angka 2015 ditulis dengan MMXV dan angka 3972 ditulis dengan MMMCM-LXXII. Demikian juga dalam abjad Arab klasik, setiap hurufnya mempunyai nilai gematrikal atau al-jum'ah, seperti tabel al-jum'ah berikut ini. Kembali kepada basmalah tadi, setiap huruf Arabnya diganti dengan nilai gematrikal atau al-jum'ah yang diambil dari tabel. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 786.
Lalu kripto yang diperoleh berupa 6 digit angka yaitu 4, 19, 7, 8, 6. Dan angka tersebut habis dibagi dengan 19. Berarti ayat atau kalimat tersebut telah memenuhi kriteria kripto ke-1 basmalah. Atau dengan kata lain benar menurut kripto ke-1. Sekarang kita lihat contoh lain untuk menunjukkan kesalahan dalam penulisan basmalah, terlepas dari apakah kata atau kalimat tersebut ada artinya dalam bahasa Arab atau tidak. Berikut ini adalah tulisannya. Jumlah katanya adalah 4. Jumlah hurufnya adalah 19. Bagaimana dengan jumlah nilai gematrikal atau al-jum'ahnya? Mari kita ganti setiap hurufnya berdasarkan tabel al-jum'ah yang ada. Jumlah al-jum'ahnya adalah 1026. Kripto yang diperoleh adalah 4191026 berupa 7 digit angka. Jelas salah karena tidak memenuhi kriteria kripto ke-1 yang seharusnya 6 digit. Setelah dibagi dengan 19 pun hasilnya berupa bilangan pecahan atau desimal atau tidak habis dibagi dengan 19. Dengan kata lain, penulisan basmalah tersebut adalah salah. Baiklah, sebelum mencari kripto Al-Fatihah, terlebih dahulu dikumpulkan data angka dalam tabel berikut ini. Kolom nomor ayat diisi dengan angka 1 sampai dengan 7 karena Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Kolom ayat sendiri diisi dengan masing-masing ayat dari Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai dengan Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Untuk mengisi kolom jumlah kata, setiap ayat terlebih dahulu diuraikan menjadi kata seperti berikut. Setelah dihitung, jumlah kata setiap ayat ditempatkan pada kolom jumlah kata. Jumlah katanya adalah 4, 4, 2, 3, 4, 3, dan 9. Selanjutnya, setiap ayat diuraikan menjadi huruf yang berdiri sendiri. Kemudian setiap huruf pada masing-masing ayat dijumlahkan, hasilnya disimpan pada kolom jumlah huruf. Ayat pertama terdiri atas 19 huruf, dan seterusnya sampai dengan ayat ke-7 sebanyak 43 huruf. Nah, sekarang setiap huruf Arab diganti dengan nilai al-jum'ah atau nilai gematrika yang diambil dari tabel al-jum'ah tadi. Mulai dari huruf alif diganti dengan angka 1, huruf ba diganti dengan 2, dal diganti dengan 4, ha diganti dengan 5, waw diganti dengan 6, ha diganti dengan 8, to diganti dengan 9, ya diganti dengan 10, kaf diganti dengan 20, lam diganti dengan 30, mim diganti dengan 40, nun diganti dengan 50, sin diganti dengan 60, ain diganti dengan 70, sod diganti dengan 90, qaf diganti dengan 100, ro diganti dengan 200, ta diganti dengan 400, za diganti dengan 700, zod diganti dengan 800, dan terakhir gin diganti dengan 1000. Kemudian setiap nilai al-jum'ah pada masing-masing ayat dijumlahkan dan hasilnya ditempatkan pada kolom jumlah al-jum'ah. Ayat pertama jumlahnya 786 dan seterusnya sampai dengan ayat ke-7 berjumlah 6009. Langkah berikutnya adalah mengakumulasikan setiap kolom jumlah kata, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah sehingga diperoleh total 29, 139, dan 10.143. Data terakhir yang perlu ditambahkan adalah nomor surat, diisi dengan angka 1 karena Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran, dan jumlah ayat diisi dengan angka 7. Kripto Al-Fatihah yang akan dicari diperoleh dari kombinasi angka dalam tabel tersebut. Kemudian akan dibagi dengan angka pembagi atau pengurai kode berupa angka istimewa yaitu 19. Angka 19 telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir ayat 29 yang berbunyi, neraka atau saka
adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 penjaga. Dan angka ini juga merupakan jumlah huruf dalam basmalah. Baiklah, sekarang saatnya mencari kripto Al-Fatihah. Kripto pertama adalah kripto paling sederhana, terdiri atas 4 digit, gabungan dari nomor ayat, jumlah ayat, dan jumlah kata, membentuk kripto 1729. Bila dibagi dengan 19, hasilnya adalah 91. Kripto kedua terdiri atas 8 digit, merupakan kombinasi dari nomor surat dan seluruh nomor ayat. Kripto ini habis dibagi dengan 19. Gabungan dari nomor surat, jumlah ayat, dan jumlah kata setiap ayat akan membentuk kripto 9 digit ketiga, 174423439, yang habis dibagi dengan 19. Kripto 10 digit keempat terdiri atas nomor surat, jumlah ayat, total huruf, dan total al-jum'ah, yang hasilnya habis dibagi dengan 19. Kripto kelima sebanyak 15 digit merupakan gabungan dari nomor surat dan jumlah huruf setiap ayat. Bilangan ini pun adalah kelipatan dari 19. 25 digit kripto keenam tersusun dari nomor surat, nomor ayat, jumlah huruf, serta total huruf. Kripto 25 digit ini juga habis dibagi dengan 19. Susunan angka 38 digit kripto ketujuh ini adalah gabungan dari nomor surat, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah. Setelah dibagi dengan 19, hasilnya adalah bilangan bulat. Meskipun posisinya dibalik dari kripto ketujuh, diawali dengan jumlah al-jum'ah, lalu jumlah huruf, dan terakhir nomor surat, hasilnya tetap saja habis dibagi dengan 19. Kripto ke-9 terdiri atas nomor surat, nomor ayat, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah, membentuk 45 digit angka yang habis dibagi dengan 19. Angka yang tersusun dari total huruf, jumlah kata, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah menciptakan 47 digit kripto ke-10 yang tetap saja habis dibagi dengan 19. Susunan angka 58 digit kripto ke-11 ini terbentuk dari nomor surat, jumlah ayat, total al-jum'ah, nomor ayat, jumlah kata, jumlah huruf, dan jumlah al-jum'ah. Setelah dibagi dengan 19, hasilnya adalah bilangan bulat. Inilah kripto ke-12, merupakan kripto terpanjang sebanyak 274 digit. Tersusun dari nomor surat, jumlah ayat, nomor ayat, jumlah huruf, dan nilai al-jum'ah atau nilai gematrika setiap huruf. Dan luar biasanya, kripto 274 digit ini pun habis dibagi dengan 19, menghasilkan deretan angka 272 digit. Kesimpulan atau hikmah dari adanya kripto dalam Al-Quran adalah: pertama, di samping sebagai kitab petunjuk bagi kehidupan manusia, ternyata Al-Quran juga mengajarkan kita matematika. Bahkan matematika yang terkandung dalam Al-Quran demikian luar biasa dan indah. Kedua, struktur matematis dalam Al-Quran adalah sistematis dan sempurna, di luar jangkauan pemikiran manusia. Ketiga, benar janji atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Al-Quran akan terpelihara sampai akhir zaman karena telah dilindungi oleh kripto-kripto yang kompleks dan mengagumkan. Keempat, salah besar bagi sementara orang yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan zaman atau bahkan ketinggalan zaman. Al-Quran justru berada jauh di depan atau visioner. Banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang menyatakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang baru diketahui akhir-akhir ini.